Kalah dari Cina dan laporan Indo ditolak AFC. Laporan Indo cuma jadi candaan petinggi AFC. Ujian sulit timnas demi tembus World Cup. Sebelum laga melawan Cina, manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan kalau AFC menolak surat protes dari PSSI soal kepemimpinan wasit di laga kontra Bahrain. PSSI protes ke AFC terhadap wasit asal Oman, Ahmed Al-Ghaf, yang dianggap berat sebelah dan menguntungkan Bahrain. Timnas Indonesia yang nyaris menang 2-1 akhirnya harus puas bermain imbang 2-2 di Bahrain National Stadium pada 10 Oktober 2024 pada matchday ketiga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Keberatan PSSI adalah soal perpanjangan waktu yang melebih batas. Meski injury time 6 menit, tapi laga berlangsung hingga 90 lebih 9 menit yang sukses dimaksimalkan Bahrain untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Barusan jam 12 siang ini, saya mendapat balasan surat protes yang kita kirimkan dari AFC. AFC menyatakan protes tidak diterima dan untuk lebih jelasnya kami diminta kirim surat ke FIFA, kata Sumarji dalam wawancara dengan CNN TV Indonesia. Sebenarnya ke FIFA kami juga sudah kirim, jawabannya kami diminta mengirim surat ke AFC. Ini agak aneh, ujarnya menambahkan. Dijelaskan Sumarji, apa yang sudah terjadi di laga tersebut sudah tidak akan berubah, termasuk hasil pertandingan maupun penugasan wasit yang dianggap tidak bermasalah. Dan ternyata drama seperti ini sudah kerap terjadi dan sering dimenangkan oleh negara Timur Tengah yang memang menjadi anak kesayangan AFC. Dan dengan ini untuk menembus Piala Dunia memang bukan hal yang mudah, pastinya banyak sekali ujian yang harus dihadapi timnas Indonesia. Entah itu drama ataupun akal-akalan semua orang dalam yang ingin negara mereka lolos. Sebab masalah ini memang sudah bukan menjadi hal tabu lagi. Dan ini juga diungkapkan oleh Valentino Jebret di podcast Deddy Corbuzier. Setelah 2 laga away yang dihadapi Indonesia, akhirnya membuat kita sadar bahwa ujian ke World Cup sangat tak mudah. Kita tahu sendiri bagaimana poin kita dirampok Bahrain yang membuat mental pemain timnas Indonesia diuji. Dan tanpa kita prediksi akhirnya kita tumbang untuk pertama kali di kualifikasi Piala Dunia. Strategi Cina dengan menaruh tempat tanding yang jauh ternyata cukup manjur dan membuat pemain kita keletihan di laga ini. Dan meski tak sesuai target mendapatkan 4 poin, ini bukan waktunya menyalahkan pemain. Kita harus bersatu untuk mengembalikan semangat pemain timnas Indonesia.
Dan saat ini media dunia sedang mencari bukti perjuangan kita untuk tembus ke World Cup. 141 negara menyiarkan laga Indo sekarang. Laga Indonesia versus China menjadi laga dengan jumlah penayangan terbanyak di laga keempat, kualifikasi Piala Dunia sektor Asia, tulis salah satu media Eropa. Dan itu merupakan nilai tertinggi di mana semua negara meminta hak siar timnas Indonesia setelah banyak drama di laga kontra Bahrain kemarin. Meski gagal raih kemenangan, namun sepanjang 90 menit laga berjalan, timnas Indonesia menampilkan sejumlah rapor positif. Salah satunya adalah produktivitas gol timnas Indonesia yang masih terus berlanjut dari laga sebelumnya. Seperti diketahui, sebelum hadapi Cina, anak asuh Shin Tae-yong lebih dulu bertemu Bahrain dan mampu bermain imbang 2-2. Jika digabungkan dalam 2 pertandingan terakhir, timnas Indonesia mampu ciptakan 3 gol ke gawang lawan. Angka tersebut lebih baik dari 2 laga awal, di mana skuad Garuda cuma bisa sesekali cetak gol saat bertemu Arab Saudi. Selain produktivitas gol yang meningkat, hal positif lain adalah gaya bermain timnas Indonesia yang mampu mendominasi meski tampil di kandang lawan. Tercatat anak asuh Shin Tae-yong tersebut mampu torehkan 76% penguasaan bola dan lepaskan 14 tembakan ke gawang Cina. Namun sayang, dari sekian banyak peluang tersebut, timnas Indonesia hanya bisa mencetak 1 gol. Akan tetapi, penguasaan bola yang dominan atas Cina malam ini jadi kabar baik. Sekaligus bukti buat timnas Indonesia bahwa mereka bukan lagi tim terlemah di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026.